Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Rahmatul Masunah dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada malam hari ini, saya ingin melakukan diskusi dengan ibu-ibu tentang hama dan penyakit pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan padi. Baik, untuk ibu-ibu sendiri, apakah ibu-ibu telah mengetahui apa itu hama dan penyakit? Ya, sudah. Baik Bu, boleh dituliskan di papan tulis. Baik, Ibu Martinez sendiri menuliskan hama sama dengan hewan, penyakit sama dengan virus. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hama dan penyakit. Untuk hama sendiri, itu merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, khususnya pada kegiatan pertanian. Nah, untuk hama sendiri memang berupa hewan. Itu biasanya keong, lalu burung, ulat, dan lain sebagainya. Setelah itu ada penyakit. Penyakit sendiri itu merupakan sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan tersebut. Nah, penyakit itu biasanya ada virus, lalu ada jamur, selanjutnya ada bakteri. Nah, apakah ibu-ibu telah mengetahui antara perbedaan virus dan penyakit? Maksud kami antara perbedaan hama dan penyakit. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan hama dan penyakit. Boleh ibu-ibu untuk melihat gambar yang sudah saya bagikan tadi. Baik, untuk hama sendiri itu hewan yang biasa terlihat dan ada bekasnya ketika setelah menyerang tanaman. Contohnya ada hewan yaitu belalang yang tergolong serangga, keong, tikus, ulat, dan burung. Nah, maksudnya terlihat bekasnya ketika setelah menyerang tanaman ini seperti pada daun padi yang biasanya ada hama ulatnya, itu biasanya daunnya akan rusak, sehingga itu akan menyebabkan padi itu akan mati. Selanjutnya ada penyakit. Penyakit merupakan gangguan berupa virus, bakteri, dan jamur yang dapat dilihat gejalanya. Maksudnya dapat dilihat gejalanya ini biasanya di daun padi sendiri itu terdapat bintik-bintik putih. Itu biasanya terdapat virus atau jamur yang menyerang daun tersebut, sehingga daun itu akan terhambat pertumbuhannya dan bisa menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Baik, untuk selanjutnya, apakah dari pemaparan saya tadi ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu sendiri? Oh ya, ini. Apakah hama itu bisa menyerang setiap saat? Baik, akan saya jawab. Sepengetahuan saya, hama itu dapat menyerang setiap saat. Hama dan penyakit sendiri itu biasanya menyerangnya itu karena faktor-faktor. Bisa jadi faktor dari pupuk sendiri, itu bisa jadi dari iklim itu. Jadi petani itu harus mengantisipasi agar hama dan penyakit itu tidak menyerang tanaman. Nah, cara mengantisipasinya itu biasanya dengan melakukan penyemprotan kepada hama-hama. Lalu biasanya kalau hama tersebut sudah terlihat atau sudah banyak, biasanya
bisa seperti hama tikus itu dengan menutup lubangnya. Selain itu bisa diracun, tapi penggunaannya itu harus berhati-hati dan sesuai dengan dosisnya atau prosedur dari obatnya tersebut. Kalau obatnya untuk hama serangga sendiri itu dinamakan insektisida. Baik, apakah jawaban saya itu sudah dapat Ibu terima? Baik Bu. Nah, saya sendiri akan mengevaluasi dari materi yang saya sampaikan hari ini, bahwa hama itu benar, hama itu berupa hewan dan penyakit itu berupa virus. Hama tersebut adalah hewan yang biasa terlihat dan nanti kami atau kita itu dapat melihat bekasnya setelah hama itu menyerang. Sedangkan penyakit sendiri itu kan nanti berupa virus, jamur, dan bakteri. Nah itu akan dapat kita lihat gejalanya. Nah, hama dan virus, maksud saya hama dan penyakit sendiri itu harus dapat dicegah oleh petani agar hasil pertaniannya tersebut bisa optimal dan dapat meningkatkan ketahanan pangan di negara Indonesia sendiri. Nah, dapat kami simpulkan bahwa pertemuan pada malam hari ini itu tujuan saya adalah agar ibu-ibu mengerti apa itu perbedaan hama dan penyakit, sehingga ibu-ibu dapat melakukan penanganan secara optimal dan secara benar. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya kurang menyenangkan hati ibu-ibu. Semoga dapat selalu bermanfaat untuk seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.